Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi dengan Ibu Yuli dalam pembelajaran kimia di kelas 11. Oke, nah hari ini kita akan belajar mengenai bab baru. Karena untuk bab belajar reaksi kita sudah selesai ya. Kemarin sudah ulangan harian. Dan Ibu ucapkan selamat kepada kalian yang sudah menyelesaikan ulangan hariannya dengan baik. Dan jangan berkecil hati untuk anak-anakku yang masih kurang ya, atau masih di bawah KKM. Kalian bisa lebih tingkatkan lagi belajar kalian dan kejar ketertinggalan kalian di bab terakhir ini. Oke, jadi hari ini kita akan belajar mengenai bab terakhir di semester pertama ya, yaitu mengenai reaksi kesetimbangan. Nah, jadi satu bab lagi nih kita akan menyelesaikan materi kimia kita di semester 1. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai reaksi kesetimbangan. Nah, pasti kalian sudah tidak awam lagi ya mendengar kata-kata kesetimbangan gitu ya, setimbang gitu. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kesetimbangan atau setimbang gitu ya? Kalau kalian lihat jungkat-jungkit gitu ya. Nah, bagaimana kalian katakan jungkat-jungkitnya itu dalam keadaan setimbang? Nah, pasti kalian katakan keadaan setimbang itu ya dimana ketika jungkat-jungkit yang kanan akan sama dengan jungkat-jungkit yang kiri gitu ya. Jadi keadaannya itu akan sama rata. Nah, itu yang disebut dengan kesetimbangan. Nah, sama pula dengan konsep tersebut. Jadi reaksi kesetimbangan di sini nanti kita akan bahas tuntas ya. Apa sih reaksi kesetimbangan kimia? Nah, kita akan belajar mengenai reaksi kimia, kesetimbangan kimia, dan tetapan kesetimbangan. Kemudian kita juga akan belajar mengenai pergeseran kesetimbangan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta hubungan kuantitatif antara reaksi dan hasil reaksi. Tapi untuk kali ini kita hanya membahas mengenai dua saja ya, yakni mengenai reaksi kimia, kesetimbangan kimia, tetapan kesetimbangan, dan juga pergeseran kesetimbangannya saja. Untuk hubungan kuantitatif antara reaksi dan hasil reaksi, Ibu bahas di video selanjutnya karena ini banyak sekali hitungannya. Nah, kemudian kalian bisa lihat ya, di sini ada gambar orang lagi periksa giginya gitu ya. Kenapa ditaruh di bab kesetimbangan? Nah, ternyata contoh aplikasi reaksi kesetimbangan yang ada dalam kehidupan sehari-hari, bahkan yang ada dalam diri kita, salah satunya itu adalah email gigi kita. Nah, email gigi kita ini mengalami reaksi kesetimbangan loh. Ada yang sudah tahu bagaimana reaksinya? Nanti kita bahas di pembahasan berikutnya. Nah, jadi sebenarnya baik buruknya gigi kita atau kondisi gigi kita itu dipengaruhi oleh makanan apa yang kita makan. Di sini ya dijelaskan bahwa kalau kita sering memakan makanan yang bersifat asam, itu akan menyebabkan lapisan email gigi kita menipis. Nah, jadi kalau lapisan email gigi kita menipis ya nanti lama-kelamaan akan pengaruh gigi kita ya, entah itu giginya berwarna kuning, yang awalnya putih jadi kuning, kemudian pengkeroposan email gigi gitu ya, sehingga giginya menjadi bolong dan lain-lain. Nah, ternyata itu dari asupan makanan yang kita makan. Jadi kalau mau lihat seseorang itu giginya bagus atau tidak, ternyata dari makanannya. Kalau dia sering memakan makanan yang asam, maka otomatis email giginya itu akan menipis gitu ya. Nah, sehingga kenapa kita harus menggosok gigi menggunakan pasta gigi? Karena pasta gigi kita itu bersifat basa untuk menetralkan kandungan yang ada dalam mulut kita ketika kita sudah memakan makanan yang asam. Seperti itu ya. Nah, kita bahas selanjutnya. Nah, di sini kita akan bahas mengenai reaksi kimia ya, kemudian kesetimbangan kimia, kemudian reaksi kimia, kesetimbangan kimia, tetapan kesetimbangan, dan tetapan kesetimbangan ya. Nah, pertama kita bahas dulu reaksi kimianya. Nah, ternyata reaksi kimia itu ada yang berjalan secara reaksi irreversible dan reaksi reversible. Aduh, Bu, apa sih itu irreversible? Apa itu reversible? Nah, jadi irreversible itu adalah reaksi satu arah gitu ya. Nah, di sini reaksi irreversible itu adalah persamaan reaksi ditulis dengan satu anak panah ke arah produk atau kanan. Jadi yang selama ini kita bahas ya, kalau Ibu tuliskan suatu reaksi kimia dalam contoh soal atau dalam latihan-latihan soal yang pernah kalian kerjakan, itu coba deh kamu perhatikan. Pasti seringnya Ibu itu tuliskan dalam tanda panahnya itu adalah satu tanda panah gitu ya, atau satu arah tanda panah saja. Nah, itu artinya kalau misalkan arah tanda panahnya itu satu dalam suatu reaksi, maka itu disebut dengan reaksi irreversible atau reaksi yang tidak bisa balik lagi gitu ya. Kemudian yang kedua, reaksi itu akan berhenti setelah salah satu atau semua reaktan habis. Nah, jadi tanda dia reaksinya irreversible yang pertama tadi ya, dia punya satu tanda anak
anak panah gitu ya. Jadi satu anak panah saja tandanya. Kemudian yang kedua, reaksinya itu akan berhenti setelah salah satu reaktan itu akan habis. Nah, gitu ya. Kemudian yang ketiga, produk tidak dapat bereaksi kembali menjadi reaktan. Nah, ini maksudnya. Reaksi irreversibel itu adalah reaksi yang tidak bisa balik lagi gitu ya. Artinya reaksi ketika sudah menjadi sebuah produk, maka produk itu tidak bisa kembali lagi menjadi sebuah reaktan. Jadi hanya satu arah saja gitu. Jadi reaksi yang berlangsung hanya satu arah saja, ke arah produk. Tapi kalau dia sudah menjadi produk, produknya tidak akan bisa kembali lagi menjadi sebuah reaktan. Seperti itu ya. Kemudian reaksinya berlangsung tuntas atau berkesudahan. Jadi ya reaksinya akan berlangsung secara tuntas. Kalau reaktannya sudah habis dan membentuk sebuah produk, ya sudah selesai gitu ya reaksinya. Tidak akan terjadi reaksi lagi. Nah, itu adalah contoh dari reaksi irreversibel atau reaksi yang tidak bisa bolak-balik gitu ya. Nah, kemudian di sini contohnya ada KOH gitu ya. KOH itu adalah kalium hidroksida ditambah dengan asam klorida HCl menjadi kalium klorida dan H2O. Nah, kamu lihat ya, ini ada reaksi asam KOH dan HCl itu adalah KOH itu adalah basa dan HCl itu adalah asam. Nah, untuk reaksi basa dan asam itu disebut dengan reaksi penetralan ya. Nah, untuk reaksi penetralan, asam dan basa itu nanti akan membentuk sebuah garam. Nah, contoh kasus ini atau contoh reaksi penetralan ini adalah suatu contoh reaksi yang irreversibel atau reaksi satu arah atau reaksi yang tidak bisa balik lagi ya. Jadi reaksi ini ditandai dengan satu tanda panah gitu ya, satu arah tanda panah. Kemudian reaksinya ini berkesudahan. Jadi kalau sudah membentuk sebuah produk yaitu KCl atau garam kalium klorida gitu ya dan H2O, maka garam ini dan air tidak bisa membentuk lagi KOH dan HCl seperti itu. Ini adalah contoh dari reaksi irreversibel ya. Jadi selama ini yang kita pelajari kebanyakan reaksinya itu berjalan secara irreversibel. Kalau kalian perhatikan, pasti tanda panahnya itu hanya satu tanda panah saja gitu ya. Nah, kemudian beda lagi dengan untuk reaksi keseimbangan ini disebut dengan reaksi reversibel gitu ya. Nah, bedanya cuma ir dan reversibel gitu ya. Kalau irreversibel artinya reaksi tidak bisa balik lagi, tidak bolak-balik gitu ya. Kalau reaksi reversibel itu reaksi dua arah gitu atau reaksi bolak-balik. Kalau irreversibel hanya reaksi satu arah. Nah, reaksi reversibel ini yang pertama adalah persamaan reaksi ditulis dengan dua anak panah dengan arah berlawanan. Nah, jadi kalau tandanya dari reaksi reversibel atau dalam reaksi keseimbangan ini, kamu harus tuliskan tanda panahnya itu ada dua dan bolak-balik gitu ya. Jadi berlawanan arah, ada yang ke kanan, ada yang ke kiri gitu tanda panahnya. Kemudian reaktan bereaksi membentuk produk dan produk dapat bereaksi kembali menjadi reaktan. Namanya reaksi bolak-balik artinya setelah reaktan bereaksi membentuk sebuah produk, maka produk itu akan bereaksi kembali membentuk sebuah reaktan. Jadi reaksinya itu terus-menerus tuh ya, berjalan reaktan menjadi produk, produk menjadi reaktan, bolak-balik gitu, dua arah. Kemudian yang ketiga, reaksi ke arah produk disebut dengan reaksi maju, sedangkan reaksi ke arah reaktan disebut reaksi balik gitu ya. Jadi kalau reaksinya dari reaktan membentuk produk disebut dengan reaksi maju, sedangkan reaksi ke arah reaktan disebut dengan reaksi balik seperti itu. Nah, contoh kita lihat ya. Contohnya adalah amonia, di sini NH3. 2NH3 wujudnya adalah gas, bolak-balik gitu ya. Nitrogen N2 bentuknya gas ditambah 3H2 atau hidrogen gitu ya, bentuknya gas juga. Nah, kamu lihat di sini contohnya. Nah, contoh reaksi 2NH3 ini kita lihat tanda panahnya ya. Tanda panahnya itu ada dua. Ada yang ke kanan, ada yang ke kiri atau ada yang dengan arah yang berlawanan. Maka ini adalah salah satu ciri dari reaksi reversibel ya. Jadi reaksi reversibel ini dari NH3 atau dari gas amonia ini bisa membentuk bisa membentuk nitrogen ya N2 dan hidrogen, dan nanti produknya N2 dan H2 ini bisa kembali lagi membentuk amonia atau NH3 seperti itu. Jadi reaksinya bolak-balik gitu ya, dari produk menjadi reaktan, dari reaktan menjadi sebuah produk. Beda ya. Jadi ibu simpulkan kalau reaksi irreversibel ini reaksi satu arah atau reaksi yang tidak bisa balik gitu ya. Sedangkan reaksi reversibel itulah reaksi dua arah atau reaksi bolak-balik seperti itu ya. Kalau irreversibel ditandai dengan satu tanda panah, kalau reaksi reversibel ditandai dengan dua tanda panah dengan arah yang berlawanan. Ya, kalau yang irreversibel itu disebut dengan reaksi berkesudahan gitu ya. Kalau yang reaksi reversibel itu reaksinya bolak-balik atau tidak berkesudahan gitu.
Sudah paham ya untuk bedanya antara reaksi irreversibel dengan reaksi reversibel. Sekarang kita lanjut mengenai kesetimbangan kimia. Nah, ciri-ciri suatu reaksi dikatakan setimbang. Nah, yang pertama, reaksi itu berlangsung dua arah dalam ruang tertutup. Jadi, namanya reaksi kesetimbangan pasti ditandai dengan dua tanda panah yang arahnya berlawanan. Jadi, reaksinya berlangsung dua arah dalam ruang yang tertutup. Yang B, laju reaksi ke kiri sama dengan laju reaksi ke kanan. Nah, inilah yang dikatakan setimbang. Namanya setimbang itu harus sama gitu ya. Jadi, kalau misalkan di sini untuk reaksi setimbang itu adalah laju reaksi ke kiri itu harus sama dengan laju reaksi ke kanan. Nah, barulah dikatakan dengan reaksi setimbang. Jadi, bisa disimpulkan bahwa reaksi setimbang itu dapat terjadi ketika laju reaksi ke kanan sama dengan laju reaksi ke kiri. Nah, yang C, tidak terjadi perubahan makroskopis gitu ya, tapi hanya terjadi perubahan mikroskopis. Nah, apa yang dimaksud dengan makroskopis dan apa yang dimaksud dengan mikroskopis? Intinya, kalau makro itu kan ukurannya besar ya, kalau mikro itu ukurannya kecil. Nah, jadi kalau perubahan makroskopis itu adalah perubahan yang bisa terlihat oleh mata kita, gitu ya. Sedangkan kalau perubahan mikroskopis itu tidak bisa terlihat oleh mata kita. Nah, jadi dalam reaksi kesetimbangan itu kita tidak bisa melihat gitu ya, wujudnya gitu ya, berubahnya gitu, tidak bisa. Tapi kita hanya bisa dia itu berubahnya secara mikroskopis saja. Nah, coba lihat untuk dia kurva di sini ya. Di sini adalah kurva laju reaksi. Kalau kamu masih ingat di bab kemarin ya, laju reaksi itu pengertiannya adalah berkurangnya konsentrasi reaktan dan bertambahnya konsentrasi produk ya. Itu yang A tuh. Nah, pada keadaan setimbang itu seperti apa? Nah, untuk yang A ini, pada saat setimbang, konsentrasi produk A itu lebih besar daripada konsentrasi reaktan A2. Paham ya? Jadi ada 3 kondisi reaksi setimbangan. Yang pertama adalah kondisi yang A, ini pada saat setimbang itu konsentrasi A lebih besar daripada konsentrasi reaktan A2 gitu ya. Nah, itu yang digaris-garisin linear ke bawah itu adalah reaksi setimbangnya. Jadi nanti suatu reaksi kimia itu akan mencapai suatu kesetimbangan gitu ya. Ketika dia reaksinya bolak-balik, ketika laju reaksi A ya sama dengan laju reaksi A2 gitu ya, atau laju reaksi ke kiri sama dengan laju reaksi ke kanan, atau laju reaksi membentuk sebuah produk akan sama dengan laju reaksi membentuk sebuah produk reaktan gitu ya. Nah, ini akan sama nih ya keadaannya atau setimbangnya. Nah, kemudian saat kondisi yang B, pada saat setimbang konsentrasi A lebih kecil daripada konsentrasi A2. Jadi ada kondisi di mana reaksi konsentrasi produk A itu lebih kecil dibanding konsentrasi A2. Tapi tidak masalah, yang kita perhatikan adalah kondisi setaranya itu ya, atau setimbangnya itu. Ya, kamu lihat garis lurusnya antara A2 dan A itu ada garis lurus ya. Nah, itulah titik kesetimbangannya. Ya. Kemudian yang C, pada saat setimbang konsentrasi produk A sama dengan konsentrasi reaktan A2. Nah, inilah yang lazimnya ya, atau yang umumnya reaksi kesetimbangan itu bisa terlihat jelas di kurva yang C. Jadi dikatakan setimbang itu ketika konsentrasi produk A sama dengan konsentrasi reaktan A2 gitu ya. Kamu lihat di situ ada garis lurus antara A2 dan A yang diapit ya. Nah, itu disebut dengan titik kesetimbangannya atau daerah kesetimbangannya. Oke, paham ya? Jadi, Ibu simpulkan kesetimbangan kimia itu berlangsung ketika reaksinya berjalan dua arah atau reaksinya reversible gitu ya, dalam ruang tertutup. Kemudian arti dari kesetimbangan kimia itu terjadi ketika laju reaksi ke kanan sama dengan laju reaksi ke kiri, atau laju reaksi membentuk sebuah produk sama dengan membentuk sebuah reaktan, seperti itu ya. Kemudian tidak terjadi perubahan makroskopis tetapi hanya perubahan mikroskopis. Nah, untuk reaksi kesetimbangan ini berlangsung terus-menerus ya. Nah, kemudian di sini keseimbangan dibagi menjadi dua, ada keseimbangan homogen dan ada juga keseimbangan heterogen. Apa yang dimaksud dengan keseimbangan homogen dan apa yang dimaksud dengan keseimbangan heterogen? Kita lihat dari kata-katanya dulu. Homogen gitu ya. Kamu tahu ya, homogen. Homo itu biasanya sejenis ya. Kalau misalkan homo itu itu namanya kan sesama jenis gitu. Artinya di sini kalau keseimbangan homogen itu adalah sama gitu ya, sama jenisnya. Artinya sama fasenya. Jadi suatu reaksi kimia gitu ya, yang namanya keseimbangan berarti yang terjadinya secara reversible atau reaksinya itu dua arah ditandai dengan dua tanda panah yang berlawanan gitu ya, dan fasenya itu sama atau wujud zatnya itu sama, namanya homogen ya. Jadi sama.
maksudnya sama ini kamu ingat ya, wujud zat itu ada 4, ada yang berwujud gas, ada yang berwujud liquid, ada yang berwujud aqueous, ada yang berwujud solid gitu ya. Nah, maksudnya homogen, jadi semua reaksinya itu misalkan hanya satu fase saja. Kita lihat yang A. Di sini ada hidrogen H2 gas ditambah Cl2 gas, reaksi bolak-balik 2HCl gas. Nah, kamu lihat ya, yang dimaksud dengan keseimbangan homogen itu adalah keseimbangan dengan wujudnya satu fase saja yang sama gitu ya, sama-sama gas kalau di yang A. Kemudian yang B juga 2SO2 gas ditambah O2 gas menjadi bolak-balik 2SO3 gas. Ini pun sama ya, sama-sama gas. Kemudian yang C, NH4OH aqueous, reaksi bolak-balik NH4 plus aqueous ditambah OH min aqueous. Nah, ini pun sama, dia satu fase yaitu sama-sama aqueous. Nah, jadi keseimbangan homogen itu adalah keseimbangan atau reaksi keseimbangan yang terjadi wujudnya itu hanya satu fase saja gitu ya, satu fase yang sama. Jadi kalau gas ya gas semua, kalau aqueous ya aqueous semua, seperti itu. Nah, kemudian keseimbangan heterogen. Nah, keseimbangan heterogen namanya hetero gitu ya. Heterogen itu artinya banyak jenisnya gitu ya. Jadi bukan hanya satu fase, tapi lebih dari satu, bisa 2, bisa 3 dan seterusnya. Kita lihat contohnya ada C solid ditambah H2O gas. Reaksi bolak-balik menjadi CO gas tambah H2 gas. Nah, dalam reaksi yang A ini ada 2 jenis fase ya, ada yang solid, ada yang gas. Artinya kalau 2 jenis fase ini disebutnya adalah heterogen. Kemudian yang B di sini CaHCO3 2 kali solid, reaksi bolak-balik CaCO3 solid ditambah H2O liquid tambah CO2 gas. Nah, artinya ini pun sama. Kita lihat di sini fasenya ada solid, ada liquid, ada gas. Jadi dia lebih dari satu fase ya. Di sini ada 3 fase yang berbeda. Maka disebut dengan kesetimbangan heterogen. Untuk yang C, HCO3 min aki ditambah H2O liquid, reaksi bolak-balik CO3 2 min aki ditambah H3O plus aki. Nah, ini pun sama, wujud zatnya ada 2 jenis yang berbeda, ada aki dan juga ada liquid. Nah, ini yang disebut dengan keseimbangan heterogen. Jadi, Ibu simpulkan keseimbangan homogen itu adalah keseimbangan yang reaksi kimianya itu hanya terdiri dari satu fase, sedangkan kalau keseimbangan heterogen, keseimbangan yang reaksi kimianya itu terjadi 2 fase atau lebih gitu ya. 2 fase yang berbeda atau lebih. Nah, kemudian yang ketiga adalah tetapan kesetimbangan. Nah, menurut Goldberg ya dan Weck, dalam keadaan setimbang pada suhu tertentu, hasil kali konsentrasi produk dibagi hasil kali konsentrasi reaksi yang ada dalam sistem kesetimbangan yang masing-masing dipangkatkan dengan koefisien ini mempunyai harga tetap. Jadi dia mempunyai harga tetapan kesetimbangan. Nah, jadi kita bisa simbolkan gitu ya. Hasil bagi tersebut disebut dengan tetapan kesetimbangan. Tetapan kesetimbangannya itu disimbolkan dengan satuannya adalah KC gitu ya. KC kesetimbangan konsentrasi. Jadi K-nya adalah ketetapan kesetimbangan, C-nya itu adalah konsentrasi. Pakai bahasa Inggris jadi concentration gitu ya. Concentration. Nah, kemudian reaksinya di sini ada H2 gas ditambah I2 gas. Ini reaksi bolak-balik ya. Reaksinya tidak ada di slide. Jadi di sini harusnya ada reaksi bolak-balik menjadi 2HI gas wujudnya. Untuk menuliskan reaksi tetapan kesetimbangannya, jadi menurut Goldberg dan Weck ini tadi reaksi kesetimbangan itu dituliskan ini ya, hasil kali produk dibagi dengan hasil kali konsentrasi. Jadi produknya dulu, produk itu yang ada di sebelah kanan. Maka HI-nya ini sebagai produk kita tuliskan konsentrasi. Namanya konsentrasi itu berarti ditandai dengan tanda kurung mutlak ya. Di sini adalah kurung mutlak, tanda konsentrasi, kemudian zatnya, ya zat produknya adalah HI, dipangkatkan dengan koefisiennya. Nah, koefisien ini ada angka yang di depan zatnya ya, ada 2, berarti ini menjadi pangkat. Jadi, konsentrasi HI dipangkatkan dengan 2 dibagi dengan hasil kali konsentrasi reaktan. Oke, reaktannya di sini ada H2 dan ada I2. Nah, H2-nya itu berarti kita tuliskan, ini pakai kurung mutlak juga karena disebutnya adalah konsentrasi ya. Konsentrasi H2. Nah, ini pangkatnya tidak ada pangkat ya karena di sini koefisiennya 1, dianggap tidak ada kan. Maksudnya karena tidak ada dianggap 1, jadinya tidak perlu dituliskan menjadi pangkat. Nah, kemudian ke I2 juga sama. Di sini koefisiennya 1, jadi tidak usah dituliskan menjadi pangkat ya. Jadi, ketetapan konsentrasinya sama dengan kurung mutlak HI gitu ya, pangkat 2 dibagi dengan H2 dikali dengan I2 seperti itu. Jadi kalau misalkan kamu mau menuliskan tetapan kesetimbangan, yang harus kamu tuliskan dulu adalah produknya dulu.
ya. Jadi konsentrasi produk dipangkatkan dengan koefisiennya dibagi dengan hasil kali konsentrasi reaktan dipangkatkan dengan konsentrasinya. Seperti itu. Nah, untuk tetapan kesetimbangan di sini Ibu tambahkan ya. Untuk tetapan kesetimbangan itu yang bisa dituliskan dalam tetapan kesetimbangan hanya yang wujudnya gas dan aquos saja. Jadi, kalau misalkan nanti dalam reaksi kimianya itu ada wujud G atau aki, maka bisa kita tuliskan menjadi tetapan kesetimbangannya atau K-nya. Tapi kalau misalkan wujudnya solid ataupun liquid, maka tidak bisa kita tuliskan dalam bentuk tetapan kesetimbangannya. Jadi, kita biarkan saja, tidak perlu dituliskan dalam bentuk kesetimbangan atau KC-nya ya. Paham ya? Nah, untuk lebih pahamnya di sini Ibu ada contoh soal ya sebelum kita ke slide berikutnya sebentar. Ini kita ke contoh soal terlebih dahulu. Nah, sini ya. Contohnya misalkan reaksinya ada C ya solid ditambah CO2 gas, reaksi bolak-balik 2 CO gas. Nah, untuk penulisan KC-nya tadi harus produk dulu ya. Konsentrasi produk dipangkatkan dengan koefisien. Tapi kita lihat dulu di sini wujudnya apa? Karena yang bisa dituliskan dalam bentuk KC itu hanya yang wujudnya gas dan aquos saja. Oke, karena CO ini wujudnya gas, maka CO-nya kita bisa tuliskan konsentrasi ya, jangan lupa kurung mutlak konsentrasi CO gitu ya. Pangkatnya di sini pangkatkan dengan koefisien. Koefisiennya adalah 2. Jadi CO pangkat 2 dibagi dengan hasil kali konsentrasi reaktan gitu ya, dipangkatkan dengan koefisiennya. Nah, karena di sini reaktannya itu adalah ada 2 ya, ada yang wujudnya solid, ada yang wujudnya gas. Nah, yang wujudnya solid ini kita tidak usah pedulikan karena dia tidak masuk dalam penulisan tetapan kesetimbangan. Jadi, kita fokus saja yang wujudnya gas. Jadi, yang CO2-nya ini kita masukkan dibagi dengan konsentrasi CO2. Karena di sini koefisiennya 1, jadi pangkatnya tidak perlu dituliskan. Seperti itu, ya. Yang nomor 2 di sini ada Zn solid ditambah Cu2 plus aki gitu ya. Reaksi bolak-balik Zn2 plus aki ditambah Cu solid. Nah, kita lihat di sini untuk penulisan Kc-nya. Nah, karena untuk produknya itu adalah Zn2 plus aki dan CuS gitu ya, solid, maka yang Cu dalam bentuk solidnya kita tidak perlu tuliskan, jadi kita abaikan saja langsung ke Zn2 plusnya. Kita masukkan ya konsentrasi Zn2 plus karena di sini koefisiennya tidak ada, jadi tidak usah dituliskan gitu ya. Kemudian dibagi dengan reaktannya, dipangkatkan dengan koefisiennya. Nah, reaktannya karena Zn juga solid, jadi tidak perlu dituliskan. Cu saja yang kita tuliskan, Cu2 plus gitu ya. Pangkatnya 1, jadi nggak perlu dituliskan. Nah, begitupun yang nomor 3 dan nomor 4, kita lihat ya, langsung saja. Untuk penulisannya, Kc-nya itu yang produk dulu, jadi produk dibagi dengan reaktan. Produknya kamu perhatikan, ini aki dan aki, jadi kita bisa tuliskan semuanya. Jadi langsung konsentrasi CH3COOH dikali dengan konsentrasi OH- dibagi dengan yang reaktan. Kita lihat yang reaktan itu yang aki saja yang kita tuliskan ya. Jadi dibagi dengan konsentrasi CH3COO-. Yang H2O liquidnya diabaikan saja karena tidak masuk dalam tetapan kesetimbangan. Kemudian yang 2Hi gas reaksi bolak-balik menjadi H2 tambah I2. Nah, ini juga sama ya. Karena di sini sama-sama gas semua, maka kita langsung bisa tuliskan saja semuanya dalam wujud gas. Jadi Kc-nya sama dengan konsentrasi produknya ya H2 dikali dengan konsentrasi I2 dibagi dengan konsentrasi reaktannya adalah Hi dipangkatkan dengan koefisiennya 2 gitu ya. Paham ya untuk contoh penulisan tetapan kesetimbangan dari suatu reaksi reversibel atau reaksi kesetimbangan ini. Ya, jadi Ibu ingatkan lagi, yang bisa dituliskan dalam penulisan Kc itu hanya yang wujudnya gas dan aki saja. Untuk yang wujudnya solid dan liquid diabaikan saja, tidak perlu dimasukkan dalam penentuan tetapan kesetimbangan seperti itu. Nah, lanjut kita balik lagi ke slide-nya ya. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai pergeseran kesetimbangan ya dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Nah, untuk pergeseran kesetimbangan ini didasarkan pada asas Le Chatelier gitu ya. Dan juga kita akan bahas mengenai reaksi kesetimbangan yang ada dalam industri, reaksi kesetimbangan dalam tubuh manusia, dan reaksi kesetimbangan dalam kehidupan sehari-hari. Kita lihat, jadi asas yang mendasari mengenai pergeseran kesetimbangan ini disebut dengan asas Le Chatelier ya.
Apabila dalam suatu keseimbangan dilakukan tindakan atau aksi, maka sistem keseimbangan tersebut akan mengadakan reaksi sehingga pengaruh reaksi tersebut dapat diperkecil. Jadi, namanya suatu reaksi keseimbangan, dia pasti akan berusaha mempertahankan reaksi keseimbangannya itu. Jadi, kalau misalkan dalam suatu keseimbangan itu dilakukan suatu tindakan aksi, maka sistem keseimbangan tersebut akan mengadakan reaksi sehingga pengaruh reaksi tersebut dapat diperkecil gitu ya. Jadi intinya kalau ada aksi pasti suatu keseimbangan itu akan bereaksi. Supaya apa? Ya supaya pengaruh reaksi tersebut dapat diperkecil. Itu bunyi dari asas Le Chatelier yang mempengaruhi pergeseran keseimbangan gitu ya. Nah, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keseimbangan? Di sini ada beberapa faktor. Faktor yang pertama ada perubahan konsentrasi. Ya, faktor yang kedua ada perubahan volume dan tekanan. Yang ketiga ada perubahan suhu dan pengaruh katalis. Tapi untuk pengaruh katalis itu hanya untuk mempercepat saja ya. Nah, ini jangan sampai terbalik ya dengan laju reaksi. Laju reaksi juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Kemarin ya, ada konsentrasi, luas permukaan, suhu, dan juga katalis. Nah, bedanya kalau reaksi keseimbangan itu ada perubahan volume dan tekanan, tapi tidak ada luas permukaan. Kita bahas dulu yang perubahan konsentrasi. Untuk perubahan konsentrasi, nah ini ya, konsentrasi zat ditambah, maka keseimbangan itu akan bergeser dari arah zat tersebut. Nah, jadi maksudnya kalau konsentrasi zatnya ditambah, maka dia akan bergeser ke arah lawannya. Ya, jadi kalau ibu tambahkan reaksi keseimbangan di kanan, maka dia akan bergeser ke arah lawannya yaitu kiri, seperti itu ya. Tapi kalau misalkan ibu tambahkan reaksinya dari kiri, maka dia akan bergeser keseimbangannya ke arah kanan, gitu ya. Konsentrasi Gikel. Nah, kalau konsentrasi zatnya dikurang, keseimbangan itu akan bergeser ke arah zat tersebut. Nah, jadi kalau keseimbangan yang kanan ibu kurangi, maka dia akan bergeser ke arah zat tersebut. Jadi justru akan bergeser ke arah yang ibu kurangin, yaitu ke arah kanan gitu ya misalkan. Begitupun sebaliknya kalau misalkan zat yang di kiri ibu kurangi konsentrasinya gitu ya, maka reaksi keseimbangannya akan bergeser ke arah zat yang dikurangi itu, yaitu reaksi yang ada di kiri gitu. Ya, jadi ini untuk pengaruh perubahan konsentrasi. Ketika konsentrasinya diperbesar atau konsentrasinya zat ditambah, maka keseimbangan itu akan bergeser ke arah lawannya. Sedangkan kalau keseimbangannya itu diturunkan ya atau dikurangi, maka dia akan bergeser ke arah zat tersebut. Nah, kemudian yang B, perubahan volume dan tekanan. Untuk perubahan volume dan tekanan ini saling terpaut. Jadi gini, jika volume sistem diperbesar, otomatis kan tekanannya itu pasti menurun ya atau kecil, sehingga reaksi itu bergeser ke arah koefisien yang besar. Jadi nanti kita akan melihat jumlah koefisien antara di kanan dan di kiri, antara di reaktan dan di produk gitu ya. Jadi kalau volumenya sistem diperbesar, tekanan itu akan pasti kecil, sehingga reaksi akan bergeser ke arah koefisien yang besar. Intinya kalau ibu cara ngapalinnya gini, untuk perubahan volume itu dia akan setara dengan koefisien. Jadi kalau volumenya diperbesar, tekanan itu pasti turun, berkebalikan ya. Tapi justru keseimbangannya akan bergeser ke arah koefisien yang besar gitu. Nah, kemudian yang C, perubahan suhu. Nah, ketika suhu diturunkan, keseimbangan itu justru akan bergeser ke arah reaksi eksoterm. Ya. Sedangkan kalau suhunya dinaikkan, keseimbangan itu akan bergeser ke reaksi endoterm. Nah, untuk reaksi ekso dan endo di sini yang perlu kamu perhatikan adalah tanda delta H-nya. Masih ingat ya dalam reaksi termokimia untuk penentuan delta H reaksi endo dan ekso. Kalau delta H yang positif itu dia berarti berjalan secara endoterm. Tapi kalau reaksinya delta H-nya adalah negatif, maka reaksinya itu berjalan secara eksoterm. Jadi nanti kita perhatikan adalah delta H-nya untuk ekso dan endonya. Tapi yang perlu kita pahami adalah ketika suhu diturunkan, dia pasti bergesernya adalah ke arah ekso. Sedangkan suhu dinaikkan, dia akan bergeser ke arah endo, gitu ya. Nah, sedangkan pengaruh katalis, katalis ini mempercepat tercapainya keadaan setimbang, gitu ya. Tapi tidak mempengaruhi pergeseran keseimbangannya. Jadi dia hanya mempercepat saja. Karena dia mempercepat laju reaksinya, otomatis keadaan setimbangnya juga akan berjalan lebih cepat, gitu. Ya. Ini kita langsung masuk aja ke pembahasan soalnya ya. Sebelumnya, kita lihat dulu. Nah, kita lihat ya. Bismillah. Ini tadi ya, asas Le Chatelier. Jadi dia pada tahun 1884, Henry Louis Le Chatelier menyimpulkan bahwa bila terhadap satu keseimbangan dilakukan satu tindakan aksi, maka sistem tersebut akan menghasilkan reaksi yang cenderung mengurangi aksi tersebut. Jadi reaksi sama dengan
min aksi. Nah, kita lihat di sini untuk aksi dan reaksinya. Nomor 1, kalau menambah konsentrasi reaktan, gitu ya, reaksinya mengurangi konsentrasi reaktan, maka pergeseran keseimbangannya bergeser ke arah kanan. Nah, jadi ini contohnya ya, di sini ada Ma ditambah Nb, reaksi bolak-balik menjadi Pc tambah Qd. Oke, yang kanan itu maksudnya yang Pc tambah Qd atau yang produknya. Sedangkan yang kiri itu adalah yang Ma tambah Nb, yang reaktannya. Jadi kalau kita tambahkan konsentrasi reaktan, jadi kan intinya konsentrasi yang di sebelah kiri kita tambahkan, maka dia akan bergeser ke arah lawannya. Jadi bergeser ke arah kanan gitu ya, bergesernya ke arah kanan. Nah, kemudian yang kedua, mengurangi konsentrasi reaktan. Nah, sedangkan kalau konsentrasi reaktannya kita kurangi, maka keseimbangan itu akan bergeser ke arah zat tersebut. Jadi otomatis bergesernya ke arah kiri gitu. Ya. Kemudian yang ketiga, menambah konsentrasi produk. Nah, kalau menambah konsentrasi produk artinya mengurangi konsentrasi produk, ya. Maka dia akan bergeser ke arah kiri. Jadi, kalau kita menambah konsentrasi produk gitu ya, maka dia akan bergeser ke arah lawannya. Jadi bergeser ke arah kiri. Yang keempat, mengurangi konsentrasi produk. Ya, dia justru akan bergeser ke arah kanan. Ya. Mengurangi konsentrasi total, memperbesar konsentrasi total, bergeser ke arah yang jumlah molekulnya besar, seperti itu. Langsung saja kita contoh soal. Di sini ada contoh Fe3 plus Aki ditambah SCN min Aki, reaksi bolak-balik FeSCN2 plus Aki. Dimana keseimbangan bergeser jika, ya, kemana pergeseran keseimbangan? Jika ditambahkan larutan FeCl3 atau ion Fe3 plus. Nah, kita lihat ion Fe3 plus itu berarti ada di sebelah kiri ya, atau dia ada di reaktan. Artinya, bagaimana keadaan keseimbangan jika si Fe3 plus ini kita tambahkan gitu ya, maka otomatis dia akan bergeser ke arah lawannya. Lawannya itu berarti bergeser ke arah kanan gitu ya. Jadi jawabannya keseimbangan bergeser ke arah kanan atau ke kanan, ke FeSCN2+, seperti itu. Yang B, ditambahkan larutan KSCN atau ion SCN-. Oke, kalau ini pun sama ya, SCN- ada di reaktan. Ketika SCN- ini konsentrasinya ditambah, maka dia akan bergeser ke arah lawannya. Lawan itu berarti ke kanan. Ya, keseimbangan bergeser ke arah kanan. Larutan diencerkan. Oke, kalau larutan diencerkan, nah larutannya diencerkan gitu ya, artinya kita menambah volume ya. Nah, kalau menambahkan volume, volume diperbesar, dia akan bergeser ke arah koefisien yang besar. Kita lihat dulu koefisiennya antara reaktan dan produk. Untuk reaktan Fe3+ itu koefisiennya 1 ya, ditambah SCN- koefisiennya juga 1. Nah, sedangkan yang FeSCN koefisiennya 1. Otomatis yang di reaktan, karena ada 2 zat, jadi 1 tambah 1 adalah 2. Yang di produk hanya ada 1 zat, berarti koefisiennya 1. Jadi kalau kita bandingkan, yang sebelah kiri koefisiennya 2, yang sebelah kanan koefisiennya 1. Maka kalau larutannya diencerkan, volumenya kan artinya bertambah. Kalau volume bertambah, berarti dia bergeser ke arah keseimbangan yang koefisiennya lebih besar. Otomatis dia akan bergeser ke arah kiri, yang koefisiennya jumlahnya ada 2. Gitu ya. Seperti itu contoh dari pergeseran konsentrasi. Kemudian pengaruh tekanan. Penambahan tekanan dengan memperkecil volume akan memperbesar konsentrasi komponen. Tekanan gas bergantung pada jumlah molekul karena koefisien reaksi menyatakan perbandingan jumlah molekul. Maka cukup memperhatikan jumlah koefisien pada masing-masing ruas. Oke, tadi yang Ibu bilang ya, kalau tekanan dan volume itu sama, jadi kita memperhatikannya adalah memperhatikan koefisiennya. Jika tekanan diperbesar, artinya volumenya ngecil gitu ya, atau volumenya diperkecil, maka reaksi itu akan bergeser ke arah jumlah koefisien yang kecil. Nah, sebaliknya, jika tekanan diperkecil, artinya volumenya diperbesar, maka reaksi bergeser ke arah jumlah koefisien yang besar. Contoh, kita lihat ke arah mana keseimbangan bergeser jika tekanan diperbesar. Oke, yang nomor 1, kita lihat dulu koefisiennya ya. CO gas ditambah 3H2 gas. Oke, kita lihat untuk reaktannya, CO dia koefisiennya 1, H2 koefisiennya 3, berarti jumlah reaktannya, jumlah reaktan koefisiennya itu ada 3 tambah 1, 4 gitu ya. Kemudian yang sebelah kanan, di produknya ada CH4, koefisiennya 1, dan H2O koefisiennya juga 1. Jumlah di sebelah kanan koefisiennya ada 2, 1 tambah 1, 2. Nah, berarti kalau tekanan diperbesar, artinya volumenya kecil. Kalau volumenya kecil, maka koefisien itu akan bergeser ke arah koefisien yang kecil. Maka 4 dan 2 pasti lebih kecil 2. Jadi dia akan bergeser ke arah kanan ya, atau bergeser ke arah CH4 tambah H2O. Ya.
Nah, kemudian yang nomor 2, 2HI, koefisiennya ada 2. Kemudian reaksi bolak-balik H2, koefisiennya 1 ditambah I2, koefisiennya 1. Oke, sama-sama 2 ya. Untuk koefisiennya antara kanan dan kiri, maka kalau tekanan yang diperbesar, dia tidak akan bergeser ke arah manapun gitu ya. Jadi keseimbangannya tetap. Kenapa tetap? Karena koefisiennya sama-sama 2. Jadi tidak ada yang lebih mendominasi atau yang tidak ada yang lebih besar koefisiennya. Jadi keseimbangannya itu tetap seperti itu. Oke, lanjut ke pengaruh suhu. Untuk pengaruh suhu, gini ya, jika suhu dinaikkan, kesetimbangan itu akan bergeser ke arah reaksi endoterm tadi ya. Berarti tanda endoterm itu delta H-nya adalah positif. Jika suhu diturunkan, keseimbangan akan bergeser ke arah reaksi eksoterm atau reaksinya itu negatif gitu. Oke, kemudian untuk dilanjutkan contohnya ditentukan reaksi kesetimbangan N2 gas ditambah 3H2 gas, reaksi bolak-balik 2NH3 gas gitu ya. Delta H-nya adalah min 92,2. Oke, ulangi lagi ya, untuk pengaruh suhu kita hanya perhatikan eksotermnya atau endotermnya. Dilihat dari tanda delta H-nya. Kalau positif itu dia endoterm, kalau eksoterm itu negatif. Nah, ke arah mana kesetimbangan bergeser jika suhu dinaikkan? Oke, kita lihat dulu reaksi yang pertama. Reaksi yang pertama itu berjalan ke arah kanan ketika reaksinya itu adalah eksoterm. Paham ya? Jadi N2 ditambah 3H2, reaksi bolak-balik 2NH3, delta H-nya kan min 92,2. Artinya, reaksi dari kiri ke kanan, dia berjalan secara eksoterm, karena delta H-nya negatif. Nah, kita lihat. Yang diminta adalah ke arah mana keseimbangan bergeser jika suhu dinaikkan. Perhatikan baik-baik. Kalau suhu dinaikkan, maka keseimbangan itu akan bergeser ke arah endoterm. Nah, sedangkan yang nomor 1, reaksi ke kirinya itu, reaksi ke kanannya itu adalah ekso. Otomatis untuk endo, ya untuk menjadi endo, reaksinya harus dibalik kan? Maka jawabannya adalah pada keseimbangan 1, reaksi itu bergeser ke arah kiri. Paham ya? Jadi gini, yang nomor 1, reaksinya itu kan berjalan secara eksoterm. Artinya reaksi dari kiri ke kanan dia ekso. Nah, yang diminta suhunya dinaikkan. Kalau suhu dinaikkan, reaksinya itu harus berjalan ke arah endoterm. Nah, jadi bukan ke kanan jawabannya. Gesernya pasti ke kiri. Karena kalau ke kanan dia eksoterm, otomatis kalau berkebalikannya ke arah kiri, dia endoterm. Jadi jawabannya adalah reaksi berjalan ke arah kiri. Nah, yang nomor 2, kalau nomor 2 di sini H2O reaksi bolak-balik setengah H2 tambah O2, delta H-nya positif 242 kJ. Artinya reaksi dari kiri ke kanan dia berjalan secara endoterm ya, karena dia delta H-nya positif. Nah, sedangkan yang ditanya adalah suhu dinaikkan. Suhu dinaikkan itu berarti kan reaksinya harus berjalan secara endo. Nomor 2 ini sudah endo. Jadi jawabannya pasti bergeser ke arah kanan. Karena ke arah kanan itu dia delta H-nya positif. Paham? Jadi tergantung delta H-nya. Kalau delta H-nya sudah positif, jadi bacanya gini. H2O itu kan dari kiri. Setengah H2 tambah O2 itu kanan. Delta H-nya positif. Artinya kalau ke arah kanan, delta H-nya itu positif. Ya. Suhu dinaikkan, dia harus endo. Endo itu ditandai dengan delta H-nya positif. Nah, nomor 2 ini sudah berjalan ke arah kanan gitu ya, delta H-nya positif. Jadi jawabannya reaksi itu bergeser ke arah kanan. Nah, memang untuk yang suhu ini agak membingungkan ya kalau kamu jadi kamu harus perhatikan pelan-pelan gitu ya. Kamu pahami dulu. Jadi nomor 1 Ibu ulangi lagi. Nomor 1 bacanya seperti ini ya. Reaksi dari kiri ke kanan dia berjalan secara ekso. Sedangkan yang diminta keseimbangan itu akan bergeser kemana jika suhu dinaikkan. Suhu dinaikkan, dia akan bergeser ke arah endo. Nomor 1 itu berjalannya secara ekso ke kanan. Ya, artinya kalau mau ke arah endo, kita harus balik. Berarti reaksinya ke arah kiri. Gitu. Jadi reaksi bergeser ke arah kiri. Nah, kalau nomor 2, bacanya seperti ini. Reaksi dari kiri ke kanan berjalan secara endoterm, delta H-nya positif. Maka kalau suhu dinaikkan, dia berjalan secara endo. Nah, nomor 2 ini sudah sesuai karena dia berjalan secara endo. Ke arah mana? Ya otomatis ke arah kanan gitu ya. Untuk pengaruh suhu.
Lanjut. Nah, di sini ada penambahan ya. Penambahan atau pengurangan komponen padatan atau cairan. Padatan itu solid ya. Cairan itu liquid. Tidak mempengaruhi kesetimbangan sehingga tidak menggeser kesetimbangan. Jadi, kalau wujudnya solid dan liquid itu dia tidak akan menggeser kesetimbangan. Jadi yang perlu kamu perhatikan kalau ada suatu reaksi yang wujudnya solid dan liquid gitu ya, maka koefisiennya tidak mempengaruhi apapun. Jadi yang fokus kamu itu hanya melihat wujud yang gas dan aqueous saja. Nah, kemudian yang harus diingat, dalam sistem larutan, pelarut air, penambahan air dapat memperbesar volume. Tekanan diperkecil gitu ya, sehingga kesetimbangan akan bergeser ke arah ruas yang jumlah koefisiennya besar. Nah, kita contoh misalkan seperti ini ya. BiCl3 ini kan aqueous ditambah H2O liquid. Nah, liquid ini tidak perlu diperhatikan ya. Kemudian BiOCl ini solid juga tidak perlu. 2HCl ini aqueous. Nah, ke arah mana keseimbangan bergeser jika suhu tetap ditambahkan BiCl3? Oke, kita perhatikan ya. Kalau penambahan BiCl3 artinya konsentrasi BiCl3 ini diperbesar gitu ya. Maka keseimbangan itu akan bergeser ke arah lawannya. Otomatis dia akan bergeser ke arah kanan. Jawabannya ya. Penambahan BiCl3 sebagai salah satu reaksi, maka keseimbangan akan bergeser ke arah kanan. Ingat, kalau konsentrasinya ditambah, misalkan BiCl3-nya ditambah, maka dia akan bergeser ke arah lawannya, yaitu ke arah kanan. Kemudian ditambahkan air. Nah, untuk ditambahkan air ini maksudnya adalah penambahan volume. Jadi kalau volumenya diperbesar, otomatis kan tekanannya kecil. Maka dia akan bergeser ke arah koefisien yang lebih besar. Oke. Nah, maka kita harus perhatikan, hitung dulu koefisiennya. Tapi yang harus kita perhatikan koefisiennya itu hanya yang wujudnya aqueous ataupun gas ya, nggak perlu yang liquid ataupun solid. Jadi kita perhatikan yang ruas sebelah kiri BiCl3 ini yang dihitung. Koefisiennya 1 ya, H2O nggak perlu. Nah, kemudian BiOCl3 BiOCl juga nggak perlu ya karena ini solid, dan 2HCl ini koefisiennya 2. Artinya di sebelah kiri koefisiennya 1, di sebelah kanan koefisiennya 2. Maka kalau ditambahkan air, dia akan bergeser ke arah koefisien yang lebih besar. Otomatis dia akan bergeser ke arah kanan ya. Karena di kanan koefisiennya itu dari 2HCl nih, koefisiennya 2. Kalau di arah kiri itu BiCl3 koefisiennya hanya 1. Seperti itu ya. Nah, untuk pengaruh katalis, sekali lagi, katalis itu berperan mempercepat laju reaksi, ya, tidak mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Jadi, penggunaan katalis itu hanya mempercepat laju reaksi bolak-balik sehingga semakin cepat tercapainya keadaan setimbang, tapi tidak mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Seperti itu. Oke. Nah, mungkin cukup ya sampai di sini penjelasan Ibu. Sebentar. Sepertinya sudah. Nah, di sini ada soal yang harus kalian kerjakan ya. Untuk latihan. Ya, semoga bisa terbaca. Nah, ini soalnya. Nomor 3, 4, dan 5 saja untuk latihan soalnya ya. Dikumpulkannya nanti hari Kamis. Ya. Nomor 3, 4, 5. Itu sesuai dengan penjelasan yang Ibu jelaskan tadi. Untuk penulisan KC. Ya. Kemudian untuk yang nomor 4 dan 5 ini untuk pergeseran kesetimbangannya. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari Ibu. Semoga mudah dipahami. Selamat daring kimianya gitu ya. Ditonton videonya, disimak baik-baik. Semoga dimudahkan segala apapun yang kalian inginkan. Tetap jaga kesehatannya. Ibu ucapkan terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.